Hari ini saya hendak bercerita tentang orang-orang yang terpanggil untuk berbuat baik bagi sesama, terutama berbagi dengan anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus. Yang membuat narasumber kita hari ini berbeda adalah mereka memiliki anak yang juga istimewa, difabel, dan saudara-saudara yang juga berkebutuhan khusus. Nah, dari sinilah lahir calling, panggilan. Mereka tidak menyerah pada keadaan, tidak kecewa, tidak marah pada situasi dan kondisi seperti itu, tapi sebaliknya dengan anak yang istimewa, saudara-saudara yang istimewa tadi, mereka terpanggil untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, siapa tamu kita yang istimewa juga itu? Mari kita sambut yang pertama, Sevia. Bu Sevia, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Bu Sevia, saya harus panggil Bu karena dengar-dengar guru ya. Benar. Bu guru. Jadi asalnya dari mana? Asalnya dari Gresik. Nah, saya undang Bu Guru Sevia ke acara Kikendi karena berkaitan dengan kabarnya mendirikan sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, betul itu? Iya, benar. Itu di mana dan nama sekolahnya apa? Ya, sekolah itu namanya Yayasan Sanggar Al-Ikhlas Gresik. Ini sekolah udah berapa lama ya? Kita berdiri 4 tahun ini. Gitu. Terus berapa banyak anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak difabel ya yang pernah belajar atau yang sedang belajar di sana saat ini? Saat ini anak-anak yang kita dampingi ada sekitar 200 orang, 200 anak. Memang itu dari berbagai kedisabilitasannya. Nah, itu apa aja misalnya? Ya, ada tunanetra, ada Down syndrome. Yang paling banyak itu adalah cerebral palsy. Ada yang tunarungu, ada yang low learner, yang memang kata orang-orang dengan IQ rendah itu. Ini sekolah berbayar atau gratis ya? Alhamdulillah selama ini yang kita lakukan semuanya gratis. Orang tua mereka adalah orang tua dari keluarga kurang mampu. Kebanyakan, tidak semuanya, tapi kebanyakan. Baik, ini ada kaitan dengan cerita anaknya Bu Sevia, anak kembar ya, yang juga lahir secara fisik tidak sempurna. Dan ini yang mendorong Bu Sevia terpanggil ya. Nanti cerita, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Semua orang tua pasti ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Setiap hari Minggu, Yayasan Sanggar Al-Ikhlas yang terletak di Desa Madu Mulyorejo, Kecamatan Dukun, Gresik, Jawa Timur ini ramai dikunjungi para orang tua yang mengantarkan anak berkebutuhan khusus demi mendapatkan pendidikan inklusif. Yayasan Sanggar Al-Ikhlas didirikan oleh Sufiah bersama sang suami Slamet Junaidi. Kepeduliannya terhadap pendidikan disabilitas diawali ketika mereka kesulitan mendapatkan akses sekolah khusus bagi anaknya yang menyandang tunanetra. Saya dan istri saya punya cita-cita yang dimana inspirasinya dari anak saya sendiri. Karena anak saya penyandang tunanetra disabilitas itu. Kita membuat Sanggar Al-Ikhlas itu khusus untuk anak-anak difabel dengan kita mendatangi orang tua anak difabel yang ada di desa-desa tetangga itu satu persatu. Jadi door to door kita datangi, kita tawarkan untuk belajar ke sanggar kita untuk terapi juga. Nah, itulah perjuangan sangat berat sekali untuk membuka mindset orang tua untuk anak-anak difabel, di mana orang tua di desa itu kalau sudah punya anak difabel dibiarkan saja karena ya udahlah buat apa anak seperti ini gitu, yang penting anak ini hidup.
Ketika awal mula didirikan, Sufiah menumpang di rumah saudaranya untuk dijadikan tempat belajar anak-anak disabilitas secara gratis. Namun, sedikit demi sedikit, Sufiah mampu mendirikan gedung sekolah dan telah mendampingi sebanyak hampir 200 anak berkebutuhan khusus. Bu Sylvia itu bilang ke saya, Mbak, saya mau bangun gedung. Mau bangun gedung, Mbak, gitu. Ada tambah dananya. Saya gitu, apa adanya, Mbak? Insya Allah ada untuk anak-anak saya usaha gitu. Terus Bu Sylvia sowan ke salah satu ya, mungkin bisa dibilang kayak toko masyarakat gitu ya, Mbak. Mbak, saya tadi datang ke rumah beliau, saya curhat, saya minta izin, saya minta restu mau buat sekolahan untuk Yayasan Sanggar Al-Ikhlas. Oh, alhamdulillah, Mbak, terus gimana jawabannya begitu? Jawabannya gini, Mbak, kalau nggak punya uang, ojo meletek bangun sekolah. Bu Sylvia itu langsung nangis, itu Mbak saya. Aku cuma bilang gini, nggak apa-apa Mbak, sabar. Allah itu maha kaya. Selain melayani pendampingan belajar dan pelatihan, Yayasan Sanggar Al-Ikhlas juga melayani terapi rutin bagi anak berkebutuhan khusus. Tak jarang Sufiah dan suaminya keliling dari rumah ke rumah untuk menerapi anak penderita cerebral palsy. Sufiah menyisihkan gajinya dari pekerjaannya sebagai guru swasta di Surabaya untuk operasional yayasan dan membangun gedung sekolah. Selain dari gaji, ia juga mendapat bantuan dari donatur. Selaras dengan nama yayasannya, Sufiah terus ikhlas membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, itu sekilas kegiatan di Sekolah Al-Ikhlas ya. Nah, bisa cerita apa yang terjadi ya, karena ada anak kembar yang lahir juga disabilitas ya, difabel. Apa yang terjadi pada anak ini? Mulai dari kandungan ini memang putra saya itu sudah dinyatakan dokter itu karena saya sejak mengandung itu sudah pendarahan terus. Akhirnya hanya bisa bertahan sampai 6 bulan. Lahir dalam bobot 900 gram, tidak sampai 1 kilo. Cari rumah sakit di Surabaya itu tidak ada yang bisa menampung anak dengan bobot 900 gram. Hanya satu yang bisa nampung, Husada Utama. Tapi kami yang tidak kuat untuk biayanya. Karena memang sehari aja sudah tahun itu 2,5 untuk 1 inkubator. Putra saya 2. Kembar ini ya? Iya. Kondisinya bagaimana waktu itu? Normal, kondisinya normal. Dengan berjalannya, akhirnya dapat di RSUD Dr. Sutomo. Itu disuruh milih salah satu, karena hanya tertampung 1 anak. Pilih salah satu, dua-duanya putra saya. Gimana saya harus memilih? Pilih yang terbaik, kata dokter begitu. Dokter milih yang terbaik, malah justru kakaknya Heri yang sekarang menemani saya, menjadi motivator saya, sampai mendirikan Al-Ikhlas itu malah justru diperkirakan dokter itu yang buruk. Malah justru dia yang hidup sampai sekarang. Yang baik kakaknya tadi itu malah meninggalkan kita semua. Nah, di situ sampai 3 bulan kita di rumah sakit. Semua kita sudah habis untuk biaya. Sampai kita tidak mampu untuk biaya untuk rumah sakit itu, akhirnya kita pulang paksa. Pulang paksa karena biaya? Iya, kita Terus? pulang paksa karena biaya, karena sudah habis semua. Hutang di mana-mana. Akhirnya kita pulang paksa dengan bismillah, berjalan waktu usia 6 bulan didiagnosa pendarahan kornea mata. Kita suruh operasi. Kita juga operasikan. Setelah dioperasikan malah operasinya gagal. Pendarahan semakin melebar. Suruh operasi lagi ke Singapura. 1 mata 500 juta. Saat itu tahun 2009. Kita terus terang kita tidak mampu. Akhirnya kita sudah sowan ke sana kemari, akhirnya kita dengan ayah, ya sudah tidak apa-apa, kita terima seperti ini, apa adanya. Kita ikhlas, istilahnya begitu. Memang berat punya anak disabilitas itu. Ketika kita ajak keluar, kasihan ya Mbak, nanti jadi apa besarnya. Omongan-omongan orang ini iya, ya. Itu beban psikologi juga itu. Iya, tapi kita pulang nangis. Maaf, waktu itu
Bu Sevia dan suami pekerjaannya apa? Saya jadi guru di tahun 2009 itu gaji kita masih berapa ya? 65 ribuan, ya sekitar segitu. Suami? Suami kerja jadi security saat itu. Terus dengar-dengar pilihan ya, ini harus ada yang menjaga anak kita gitu ya. J. Terus bagaimana hasil diskusi antara suami istri ini? Kita akhirnya cari diskusi sama ayah gimana ya istilahnya untuk pendidikan putra kita. Nggak apa-apa, saya yang keluar. Akhirnya ayah jadi UMKM itu. Oh, bikin berhenti kopi. kemudian dagang. Iya, dagang. Dagang kopi. Iya, untuk Punya warung, punya atau keliling atau di rumah? Kita supply ke toko-toko, ke warung-warung. Lalu kapan persisnya kemudian terpanggil untuk mendirikan sekolah? Persisnya pas saat Heri harus sekolah. Kenapa? Cari sekolah susah Iya, atau? cari sekolah susah. Akhirnya saya berpikir, ada nggak anak yang seperti putra saya di sini, di daerah sini, di sekitar sini, pengen sekolah, pengen terapi, tapi tidak terlayani. Akhirnya kita keliling kampung-kampung, oh ternyata memang benar ada. Terus dari situ mulai merintis sekolah yang digunakan rumah kakak dulu ya? Iya, rumah bude. Rumah bude ya. Tapi waktu awal-awal berapa muridnya dan bagaimana cara mencari murid itu? Atau mengajak? Awalnya Sanggar Al-Ikhlas berdiri itu hanya sekitar 10 sampai 9 orang, paling banyak 12 orang lah. Bagaimana meyakinkan orang tua mereka? Iya, kita door to door itu tadi Pak. Kita door to door, kita datangi. Memang kita datang sekali itu ditolak. Kita ditolak enggak apa-apa, hari ini kita pulang. Minggu lagi kita datangi lagi. Masih ditolak lagi, kita datangi lagi. Sampai mau. Akhirnya saya sama suami sama ada beberapa 2 pendamping itu setiap minggu kita jemput satu-satu ke rumahnya untuk kita didik, kita terapi gitu. Lah dari situ berjalan 6 bulan, 8 bulan ada perubahan baik. Lah di sini ada perubahan baik, akhirnya orang tua buka mindset-nya. Oh iya, ternyata ketika dididik, ketika diterapi, ternyata anak-anak ini bisa berubah. Ada perubahan. Iya, ada perubahan. Lah dari situ akhirnya orang tua itu sudah tidak mengizinkan kami untuk menjemput karena diantar. Iya, karena tahu ada perubahan baik, ada perubahan peningkatan. Lah dari situ cerita menyebar. Oh, di sana ketemu di rumah sakit diajak, ketemu di mana diajak, tapi tetap kita masih yang sulit untuk diajak, kita tetap datangi satu-satu. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Akan ada, karena saya membayangkan ini. Tadi walaupun sekolahnya setengah jadi, ya, tapi kan pasti ada ongkos, ada biaya. Nah, terus siapa yang mengajar di situ selama ini? Nanti ceritakan, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Saya memang dari kecil tidak memposisikan putra saya tidak bisa melihat. Oke. Jadi tidak dimanjakan, tidak dikasihani gitu ya? Enggak pernah. Jadi saat ini pun dia mengatakan kalau dia bisa melihat. Bu Guru Sevia, Ibu ya guru SD ya, tidak mengecilkan tapi kita tahu gaji guru ya berapa, dan suami berhenti jadi security dan sekarang jualan kopi jadi UMKM. Saya nggak tahu dari mana biaya yang didapatkan untuk operasional sehari-hari. Itu gimana? Iya, biaya operasional sehari-hari untuk awal-awal itu kakak-kakak memang semuanya free. Kita juga free. Yang penting bagi kami, anak-anak bisa terapi. Kami bisa bayar terapis untuk anak-anak. Itu. Bayar terapis dari mana duitnya? Iya, bayar terapis awalnya memang kita dibantu beberapa donatur yang ada. Kalau kita tidak punya uang, ya dari UMKM yang kita punya ini. Jadi suami berkorban lagi nih. Iya. Baik betul suaminya nih ya. Itu. Kadang-kadang kalau belum bisa bayar terapis, kita bilang sama terapisnya, Mas, hari ini ya utang pulang dulu ya. Pulang tanpa salaman ya, istilahnya begitu. Mau. Alhamdulillah mau. Insya Allah nanti bulan depan kita
Istilahnya minggu depan kita double karena memang terapi anak-anak kan setiap minggu. Jadi 1 bulan 4 kali. Jadi kita datangkan terapis itu setiap minggu. Kenapa kita datangkan terapis setiap minggu? Karena anak-anak dengan CP berat ini harus continue. Baik, saya lihat ini ada produk-produk apa ini yang di sini? Ini kerajinan atau apa ini? Iya. Ini apa nih? Boleh lihat ya? Yes. Ada Kick Andy. Kick Andy. Wah, ini rumah saya betul, di desa rumah saya seperti ini nih, banyak pohonnya. Iya. Jadi ini siapa yang melukis ini? Yang melukis ini Ananda Wildan. Ananda Wildan itu berkebutuhan khusus cerebral palsy. Terus itu? Ini juga sama karena memang keinginan kita nantinya anak-anak disabilitas itu mandiri secara finansial. Oh, ini dijual ya? Iya, kita titipkan. Dijualnya di mana? Kita titipkan di toko-toko kecil gitu, toko-toko aksesoris gitu, kita titipkan di situ. Laku nggak nih? Alhamdulillah Oke. selama ini masih bisa membantu kita. Oke, terus apa lagi nih? Ini ada kerudung. Oke. Ya, ini kerudung lukis. Kalau namanya anak-anak, kita memang tidak bisa paksakan untuk menyelesaikan ini secara full ya. Jadi ini siapa yang bikin ini? Ini kemarin juga Ananda Wildan yang oke. bikin karena memang Dia suka melukis iya, ya? suka melukis. Terus apa lagi Sama yang? ini kerudung ini yang buat anak Down syndrome. Oh, oke. Kita ajari untuk menjahit. Dijahit. Oh, jadi Iya. mereka menjahit juga. Iya. Iya. Jadi pelan-pelan orang tua yang memang kita ajari dulu. Orang tua kita ajari dulu, setelah orang tua bisa, wajib menerapkan anaknya bisa. Oke. Gitu. Orang tua juga semangat ya. Iya. Lah ini kopi apa? Kopi Sahabat. Iya. Jahe merah tubruk. Astaga. Oh, Robusta ini apa ini? Ini yang memang dari dulu kita bilang sama ayah, enggak apa-apa ya kalau saat ini kita masih belum bisa untuk kita makan sendiri, kita berikan ke anak-anak istilahnya gitu. Oh, jadi Dari ini penjualan dagangan ini, suami iya, di mana hasilnya disisihkan untuk terapi mendukung. anak-anak, ya. Oke. Ya, suaminya baik sekali nih ya. Sama seperti saya juga baik, kata istri saya. Oke, ini produk kopinya. Terima kasih. Jadi produk-produk ini karya anak-anak yang bisa dijual ya. Iya. Faktanya begitu. Jadi anak-anak ini diharapkan bisa mandiri dengan produk-produk yang mereka hasilkan juga. Benar. Yang membuat Anda bersemangat, saya dengar, bahwa anaknya Bu Sevia ini, Harry, itu ternyata punya keterampilan khusus dalam menghafal Quran ya. Iya. Jadi udah berapa juz itu? Alhamdulillah saat ini sudah 18 juz. Oke. Usia berapa sekarang? Usia 13 tahun ini. Jadi ini dia sama sekali tidak bisa melihat. Sama sekali, sudah 0. Tapi saya memang dari kecil tidak memposisikan putra saya tidak bisa melihat. Oke. Jadi Tidak dimanjakan, tidak dikasihani gitu ya. enggak pernah. Jadi saat ini pun dia mengatakan kalau dia bisa melihat. Makanya kemarin minta beli sepeda, ya naik sepeda bisa. Jadi kata orang-orang, "Loh Mbak, isok nyawang kok sepedaan?" Bisa. Iso Tanya- nyawang itu bisa melihat. Iya, kok. bisa Sawang melihat. sinawang. Baik, ini kan sesuatu yang membangkitkan semangat ya, bahwa anak tunanetra ternyata mampu melakukan banyak hal, termasuk tadi kan di depan Bu Sevia bilang dia jadi inspirator ya, atau memotivasi ibu dan suami ya. Iya. Kenapa? Apa yang Bu Sevia lihat dari Harry ini? Semangat dia. Bagi saya semangat dia itu dia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Dia mengajari saya dari kecil itu tadi untuk ikhlas. Saya menghabiskan semua biaya untuk dia. Saya ngajari dia ngajari saya untuk ikhlas. Dia ngajari saya untuk sabar. Bunda itu harus sabar. Selalu bilang Oh, saya. dia ucapkan itu. Iya. Bunda itu harus sabar. Iya, Neng, kadang-kadang kalau Bunda lihat sampean nggak nurut Bunda, ya pengen Bunda ini aja. Bunda itu harus sabar, istilahnya gitu. Dia selalu mengajari saya itu untuk sabar, untuk ikhlas, dan untuk berbagi, istilahnya begitu. Karena ketika dia menang lomba, dapat rezeki itu mesti. Lomba apa? Iya, Eri itu sering sekali tafif gitu, sering kita ikutkan. Memang mental kita harus kuat, gitu kan. Kita sering ikutkan gitu. Alhamdulillah sering
banyak sekali sudah menyabet beberapa lomba, itu sering sekali, dan itu hadiahnya salah satunya kita bikin sekolah ini. Dari hasil kompetisi yang diikuti oleh Heri. Iya, Oke, dapat hadiah. kita bikin sekolah ini. Itu berapa kelas tadi itu ya? Ada 4 kelas. Itu tanahnya siapa? Itu tanah kita beli. Tapi menurut saya keren, di depannya ada danau. Bukan danau, memang rawa. Oh rawa, iya. Tapi diubah jadi danau, ditanam-tanam itu jadi Iya. keren banget nanti ya. Iya. Satu hari mungkin kalau saya ke sana itu udah dibikin Amin. cantik sekali ya. Ini tuh baru lubang kecil bagi saya. Karena nanti di situ cita-cita saya, di situ akan berdiri rumah disabilitas, rumah tafif, sekolah untuk anak-anak. Karena apa? Karena selama ini sudah banyak anak-anak disabilitas yang sudah diserahkan ke kita. Tapi kita kan masih belum punya ruangan. Mau kita didik di mana? Nah, semoga aja dengan saya datangnya ke sini, dengan kemarin kita resmikannya Yayasan Sanggar Al-Ikhlas, dengan keadaan seperti itu, semakin banyak kita itu orang-orang datang ke sana membantu saya. Saya tidak mungkin bisa berdiri sendiri, istilahnya begitu. Membantu saya, membantu anak-anak, terutama membantu anak-anak untuk bisa lebih berdiri, punya rumah yang nyaman di situ, bisa berpendidikan di situ, bisa menghafal Al-Quran, bukan hanya putra saya nantinya, tapi anak-anak yang lainnya. Amin. Jadi tantangan selama ini apa yang dihadapi yang paling berat? Yang paling berat buka mindset orang tua. Oke. Jadi banyak orang tua masih seperti yang kita ceritakan tadi ya, Iya. menutup diri ya, Menutup diri. dan tidak percaya bahwa anaknya bisa berkembang lebih Betul. baik daripada yang sekarang ini. Jadi asal hidup aja lah begitu Iya. ya. Tolong sampaikan sesuatu untuk para orang tua yang sampai hari ini masih marah, kecewa, masih putus asa bahkan. Boleh sampaikan sesuatu? Iya. Untuk para orang tua yang memiliki putra-putri disabilitas, satu, harus yakin bahwa putra-putri kita itu sama dengan putra-putri yang lainnya. Perlakukan sama, beri kesempatan yang sama, beri perlakuan yang sama, beri pendidikan yang sama. Karena mereka sama dengan anak-anak yang lainnya, bukan berbeda. Setuju. Ya. Terima kasih Bu Guru Sevia sudah hadir di acara Kikendi, dan mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud. Amin. Sehingga semakin banyak anak yang mendapat kesempatan untuk belajar di sana ya. Amin, amin, amin. Baik. Nah, setelah ini saya akan mengundang seorang pegiat sosial juga. Kakaknya dan adik-adiknya juga lahir dengan kondisi yang tidak sempurna secara fisik, difabel, dan dari situ dia merasa terpanggil untuk menolong juga anak-anak yang lahir istimewa seperti kakak dan adik-adiknya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Walaupun kalian mempunyai anak kebutuhan khusus, jangan pernah minta dikasihani oleh orang lain. Narasumber berikutnya tadi saya sudah sempat bocorkan informasinya dikit bahwa dia melahirkan seorang anak pertama yang juga difabel. Tapi bukannya marah pada keadaan, marah pada Tuhan. Apalagi dia tahu bahwa ini memang rencana Tuhan dalam hidupnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Maria Laneke. Bu Laneke, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih sudah ada di acara Kikendi. Silakan duduk. Bu Laneke, saya dengar Anda aktif ya dalam kegiatan di komunitas Lovely Hands. Ya. Ini komunitas apa kalau boleh tahu? Komunitas Lovely Hands ini berada di bawah gereja Yohanes Bosco di Sunter untuk membantu para orang tua dari anak-anak kebutuhan khusus yang dari keluarga sederhana. Oke. Udah berapa lama ini? Ini sudah berdiri 10 tahun. Wow.
Ya, Ada Ya. berapa anak sekarang? sekarang kami punya 77 anak. 77. Tapi yang Ya. pernah ada di situ? Yang pernah ada di situ semuanya itu ada 134 sebelumnya. Dan itu banyak yang sudah bersekolah di sekolah biasa. Jadi mereka sudah kami izinkan untuk tidak terapi lagi di tempat kami karena mereka sudah mandiri. Keterlibatan Bu Laneke ini juga ada kaitannya ya. Tadi saya sebutkan bahwa anak pertama ya, Ya. juga difabel ya. Tapi nanti cerita apa yang dialami waktu itu. Tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Ini berawal dari inisiatif sepasang suami istri umat kami. Dia kebetulan juga punya anak berkebutuhan khusus, tetapi ya mungkin karena merasa mendapatkan berkat, anaknya sudah bagus sekali sekarang, performanya sudah bagus, dan dia berinisiatif untuk melakukan pelayanan ini untuk anak-anak yang lain. Tetapi kan perlu wadah. Awalnya dia berencana di ruko, tapi ternyata karena banyaknya juga kebutuhan-kebutuhan dari umat kita sendiri, akhirnya diusulkan membuatnya di gereja sendiri. Untuk anak-anak di sini, satu cerebral palsy, yang kedua itu Down syndrome, yang ketiga mental retardasi, autis, sama speech delay. Anak-anak yang datang ke sini itu berasal dari keluarga yang miskin, yang susah, karena kan untuk terapi ini perlu uang ya, mahal, dan nggak mudah juga. Dan keluarga-keluarga yang berkesusahan ini banyak sekali. Dan pelayanan ini memang lintas agama, jadi ada yang Muslim, Buddha, Katolik, Kristen, banyak. Ya terapis juga sama. Ya, terapi di Lovely Hands itu kita ada beberapa macam latihan sih Pak ya. Latihan pertama itu sensori integrasi, yang kedua latihan perilaku, terus latihan kemandirian, latihan akademis, latihan musik, dan latihan menggambar. Saya bersyukurnya di Lovely Hand ini bisa terapi dibantu dari Lovely Hand. Saya sama sekali tidak membayar. Pada saat mau pakai sepatu, Lovely Hand juga yang membantu membuatkan sepatu Alpha, sepatu yang besi juga, sampai dia udah bisa berdiri, sampai berjalan. Bukan itu aja, pengobatan dibawa ke dokter syalab, dokter anak, dibantu Lovely Hand. Saya single parent, jadi punya 2 anak. Lovely Hand setelah di sini saya sangat terbantu. Bukan anak saya yang gede sekolah juga dibantu. Lovely Hand beasiswa. Lovely Hand tuh segalanya, dia bersyukur banget. Risa waktu datang pertama itu dia belum bisa berjalan, merangkak juga belum bisa. Terus kalau dia melihat sesuatu dia langsung buang. Terus dia juga masih suka jambak orang. Terus akhirnya latihan yang kita lakukan pertama itu adalah kita latihan supaya dia bisa jalan dulu. Untuk awalnya sih kita mungkin merasa takut untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Karena kita belum pernah lihat, tapi setelah bergabung di Lovely Hands ini, di situ kita melihat bagaimana sih orang tuanya itu. Orang tuanya bersemangat gitu ya untuk mengantar anaknya ke sini, walaupun dia masih mengurus banyak hal, tetapi dia masih bersemangat untuk mengantar anaknya ini. Lihat dari situ kita ada cinta di hati kita untuk melihat orang tuanya mengantar anak-anaknya. Jadi yang kita lihat di sini bukan keterbatasan yang mereka miliki, tetapi bagaimana kita membantu mereka untuk membantu orang tuanya, membantu anak ini supaya lebih mandiri. Ya, selain terapi, kemudian ada kegiatan-kegiatan edukasi, apalagi kegiatan di Lovely Hands ini? Kami ada outing, gathering. Jadi outing itu kami lakukan di mana anak-anak itu kami beri kesempatan dengan orang tua
di mana mereka sehari-harinya itu kan kita tahu di rumah pasti orang tua stres, Berat, tekanannya ya. Nah, Terus jadi diajak ya rekreasi, diajak, refreshing gitu. ya refreshing. Jadi itu pun kami dapat dari donatur. Selain itu kami juga ada gathering. Gathering itu diadakan di mana anak-anak itu kami ajarkan mereka untuk bisa menikmati makanan di hari yang kami adakan itu. Mereka diatur seperti mereka berada di hotel. Jadi hotel atau restoran. Jadi meja mereka diatur bagus, ada bunga-bunga, dan mereka dilayani oleh tim kami. Kalau itu apa itu Ini yang ada di situ? kami juga mengajarkan, jadi Lovely Hands ini bukan hanya anak-anak yang kami bina, tetapi kami percaya bahwa seluruh keluarga itu kami bina. Karena kalau keluarga itu mereka tidak dibina, mereka punya rasa hati yang susah atau mereka mungkin merasa ada ganjalan-ganjalan, itu pasti anak-anaknya tidak terlayani dengan baik. Terus apa hubungannya dengan ini? Nah, ini kami mengajarkan orang tua. Oh, ini orang tuanya. Ya, kami Apa mengajarkan yang dilakukan? orang tua merajut. Terus Mereka, jadi bahan-bahan apa ini? ini untuk syal, Syal. dan ini syal yang dibuat oleh mereka khusus untuk dititipkan ke Bang Andi. Hah? Ini untuk diberikan ke Bang Andi. Ini jadi buat saya? Ya. Oh iya, syal laki-laki ini ya? Iya, syal laki-laki. Ya kalau keluar negeri saya sering pakai gini Ya. di dalam supaya. Terus Dan ini topi juga buat Bang Andi katanya. Cocok ini memang. Jadi saya pakai gini. Ya. Ini. Tunggu dulu, ngaca dulu. Kayak penyanyi rock saya jadinya. Iya. Nah, ini dompet tisu. Dompet tisu ini. Cantik sekali ya. Ini udah buatan ibu-ibu ini. Iya, buatan ibu-ibu. Jadi selama mereka menunggu anak-anak di terapi, cantik sekali. Itu mereka membuat ini rajutan di ruangan tunggu. Jadi ada kegembiraan lain ya mereka ya sambil melatih keterampilan. Jadi pertama mereka benar-benar tidak bisa memegang hakpen ya. Dan belum pernah merajut sama sekali. Jadi kami ada volunteer untuk mengajarkan mereka. Itu volunteer tuh tidak dibayar. Ini juga dijual. Dan ini dijual. Dan sekarang orang tua sudah menjual hasilnya sendiri. Jadi mereka belajar, dilatih sambil dapat penghasilan ya. Membuat. Karena kami memang melatih mereka, kami tidak mau mereka hanya membuka tangan dan meminta-minta. Kami selalu mengajarkan mereka bahwa walaupun kalian mempunyai anak kebutuhan khusus, jangan pernah minta dikasihani oleh orang lain. Kalian harus berjuang. Karena kalau kalian berjuang, kalian akan merasakan bahwa anak-anak kalian itu adalah anak-anak yang penuh berkat yang Tuhan titipkan kepada kalian. Dan Ibu Leneke pernah bukan pernah, mengalaminya langsung ya. Ya, saya mengalaminya. Jadi kalau ini keluar dari pernyataannya langsung dari Bu Leneke, karena memang itulah yang terjadi ya. Saya Tapi nanti saya akan tanya, karena kok Bu Leneke bilang ini memang rencana Tuhan dalam hidupku. Nanti coba ceritakan. Tunggu, kalau itu, ini apa? Rosario. Itu hasil karya orang tua. Iya. Ini hasil karya anak dan orang tua. Kolaborasi. Jadi, kolaborasi. Astaga, bagus memang sekali. Sengaja kami lakukan ini. Dari apa ini ya? Ini dari manik-manik plastik. Nah, dan cantik sekali nih. Memang sengaja kami membuat kegiatan ini ke mereka agar supaya mereka orang tua dan anak semakin dekat hubungannya. Cuma yang saya bingung ada telur, ini telur asin ini pasti di antara ini semua. Oh ini juga dianyam ini. Telur asin ini adalah hasil dari anak-anak. Jadi anak-anak kami latih mereka mencucinya dan membuatnya, merendam sampai merebus. Telur asin. Ya, dan kemudian kami pasarkan. Ya. Kita stop sampai di sini dulu. Karena berikutnya saya tetap penasaran kenapa Anda sampai bilang bahwa Tuhan memang punya rencana menitipkan anak istimewa di keluarga Bu Leneke ya. Iya. Tapi saya juga ingin tahu tantangan yang dihadapi. Karena ini kan kelihatannya mudah sekali bilang begitu, tapi bagaimana mengatasi masa-masa di mana kita kaget juga pasti kan. Iya. Kenapa Tuhan kasih aku anak istimewa ini dan bagaimana perjuangan Bu Leneke sendiri untuk anak yang nomor 1 ya. Nomor 1. Anaknya sekarang berapa?
Anak saya 3. 3. Jadi Baik. yang kedua adiknya ya sudah selesai sekolah dan sudah bekerja. Adiknya nggak difabel. Tidak 2 difabel. adiknya, Nah, itulah cuma kakak rencana tertuanya, Tuhan. ya. Ya. Baik. Apa rencana Tuhan tadi? Ikuti terus Kick Andy. Kami harus menerima dia apa adanya, dan saat itu kami tidak mau berkeputusan tidak mempunyai anak lagi. Nah, Bu Laneke, sekarang agak pribadi ini. Ya. Karena tadi Bu Laneke kan sudah bantu ikut aktif ya di Lovely Hands. Tapi kenapa sampai Bu Laneke bergabung dengan Lovely Hands tadi? Ya, saya bergabung tuh setelah anak saya meninggal. Jadi 9 tahun yang lalu itu anak saya meninggal di usia 20 tahun. Yang seharusnya kata dokter waktu saat saya bawa dia berobat itu ke Singapura, ke Cina, itu dan dokter dari Amerika juga. Semua dokter mengatakan bahwa anak saya tidak mungkin berumur panjang. Dan akhirnya kami selalu meminta sama Tuhan bahwa Tuhan berikanlah kami kesempatan untuk merawat anak ini. Itu setiap malam jam 12 malam suami saya berdoa menumpang tangan ke anak ini dan minta sama Tuhan. Akhirnya melewati usia 4 tahun itu dia tidak terjadi apa-apa. Nah kemudian dokter lagi mengatakan nanti di usia 6 tahun. Begitu terus sampai akhirnya sampai usia 9 tahun pun dokter bilang juga seperti itu. Kami bergumul terus karena anak ini sangat disayang oleh keluarga. Jadi kami benar-benar pada saat dia lahir dan kami tahu dia cerebral palsy, kami tuh percaya bahwa ini adalah cinta kami dan Tuhan menitipkan kepada kami. Jadi kami harus terima. Kami tidak mau bahwa hanya berpikir mengeluh. Kami harus menerima dia apa adanya. Dan saat itu kami tidak mau berkeputusan tidak mempunyai anak lagi. Hanya mau mengurus dia. Tetapi akhir perjalanan dokter mengatakan bahwa kami jamin anak kedua tidak akan terjadi apa-apa. Jadi akhirnya setelah Anthony berusia 3 tahun lebih, kami mendapatkan adiknya lagi. Anak kedua dan Anak kemudian kedua. anak ketiga. Iya, Dan kemudian semuanya anak ketiga. oke. Dan kedua-duanya itu oke. Dan benar-benar malah kedua adiknya itu mereka luar biasa ya. Nah itu rencana Tuhan yang kita tidak tahu ya. Tuhan pasti. Apa pelajaran dari Anthony ya dalam kehidupan Ibu Laneke dan suami ya? Ya. Karena tadi kan ada rencana Tuhan. Saya bersyukur karena suami saya adalah seorang yang benar-benar mencintai anak. Nah inilah yang akan saya selalu bawa di dalam pelayanan ini. Bahwa kalau keluarga menyatu, cinta kalian akan menyembuhkan anak kalian. Tetapi kalau kalian berpisah atau mengabaikan anak-anak, itu tidak akan pernah kalian melihat cahaya di depan kalian tuh. Kalau saya berbicara kepada mereka dan saya tidak mengalami, mungkin mereka akan mengatakan ke saya, oh Iya. ya itu kan cuman biasanya ibu berkata seperti itu, tetapi saya mengalami selama 20 tahun. Jadi didengar. Ya makanya yang semua dikatakan dokter anak saya nggak berumur panjang, buktinya kan bisa sampai 20 tahun Bang Andi. Setelah pergi Anthony itu, saya mulai semakin lama semakin gelisah. Mendengar suara Anthony, merasakan ada Anthony di samping. Akhirnya suami saya bilang, wah ini agak bahaya juga ya. Nah tiba-tiba saya dipanggil oleh pastor yang sebenarnya tidak punya rencana untuk suruh saya melakukan hal ini. Nah pastor bilang, Bu Laneke, ada yang menunjukkan Bu Laneke pada saat itu untuk melakukan kegiatan di tahun pelayanan. Akhirnya saya waktu saat itu dipanggil, tadinya saya mau menolak,
Akhirnya saya pulang, saya bergumul, saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Dan akhirnya saya menyadari bahwa selama 20 tahun ini ada kebaikan, mujizat yang saya alami di dalam keluarga saya setiap hari. Karena waktu saat itu sebenarnya Anthony pada saat meninggal, dokter bilang bahwa sebenarnya ginjal dia itu tidak sempurna dan seharusnya dia cuci darah dari kecil. Ternyata? Tetapi tidak pernah kami alami sampai dia meninggal, tidak ada keluhan seperti orang sakit ginjal. Nah, dari situ saya sadar bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan. Karena selama ini 20 tahun saya diberikan begitu banyak kemudahan. Dan kemudahan-kemudahan itu saya alami, itu pun saya masih merasakan ada sesuatu yang sangat mengganjal, sesuatu yang sangat ya manusiawi ya Bang Andi ya, kita merasa susah gitu loh. Nah apalagi orang-orang yang keluarga sederhana, bagaimana kehidupan mereka. Di situ saya akhirnya mengiyakan dan saya percaya bahwa saya tertular dari sepasang suami istri ini. Kebaikan itu menular loh Bang Andi. Jadi kalau sekarang kan virus corona, tapi kalau saya tertular virus kebaikan dari sepasang suami istri ini. Yang mendirikan Lovely Hands. Yang mendirikan Lovely Hands. Dan sampai saat ini mereka masih komitmen dan masih melayani di Lovely Hands. Harapan Bu Lanneke apa dengan semua dan teman-teman tentu harapan teman-teman juga ya. Dengan apa yang dilakukan melalui Lovely Hands ini apa? Kami masih berharap banyak sekali karena anak-anak yang kami latih ini dari kecil, dari usia ada yang setahun sampai 22. Dan itu kami latih mereka, setelah mereka besar, itu mereka mau kemana? Jadi harapan kami tuh mudah-mudahan ada orang lain yang mau memberikan kebaikan hati, mungkin lahannya, dan ada volunteer yang bisa melatih mereka. Karena kami sebenarnya punya cita-cita, Lovely Hands ini punya cita-cita bahwa nantinya kalau ada yang memberikan lahan dan ada menjadi volunteer, kami mau bercocok tanam. Misalnya membuat produk minuman sehat. Dan itu akan kami latih anak-anak ini dari proses menanam sampai proses membuat minuman sehat itu dan memasarkan. Dan juga kami kepingin sekali anak-anak ini dilatih misalnya tata boga atau hospitality. Jadi mereka mungkin bisa disalurkan ke hotel. Dan ya harapan kami juga bahwa perusahaan-perusahaan yang lain mau menerima mereka. Ya. Baik, kita doakan ya. Semoga harapan itu bisa terwujud. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.